Tapi insya Allah sedikit yang penuh dengan berkah dan manfaat. Terutama tadi menyampaikan Allah akan memberi peringatan kepada kita sewaktu manusia sudah tidak mau lagi memperingatkan kita. Jadi kalau sudah manusia yang menasihati, yang memperingatkan kita ini sudah tidak ada atau langka, mungkin kita merasa, loh yang nasihati banyak kok. Banyak yang penceramah, banyak yang nasihati banyak. Tapi subhanallah, penasihat-penasihat itu lain dengan penasihat-penasihat yang dahulu. Kalau dahulu mungkin menasihati seseorang itu dia tidak menasihati sebelum dia melakukan dulu. Jadi sebelum melakukan, sebelum misalnya menasihati orang untuk sholat, dia sudah sholat dulu. Dia tidak meninggalkan sholat, dia sholat khusyuk. Setelah dia menjalankan sholat dengan baik, dia menasihati orang. Akhirnya sampai kepada hati manusia yang diajak bicara tadi. Bukan kita menghinakan penasihat-penasihat saat ini, tidak. Semua penasihat insya Allah niatnya baik, kita yakin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tadi dikatakan Habib Umar yang mengatakan tadi, Habib Umar bin Smith yang mengatakan ini tadi, kalau sudah sedikit orang yang menasihati, ya, di situ timbulnya penasihat-penasihat yang baru. Di antaranya wabah corona ini. Ini penasihat. Subhanallah, kalau kita lihat corona ini, kita tidak tahu makhluknya apa, seperti apa, bentuknya apa, tapi semua manusia seluruh dunia ini tunduk. Disuruh cuci tangan, semua cuci tangan. Subhanallah. Disuruh pakai masker, beli masker kemana pakai. Yang nyuruh siapa ini? Mana corona itu? Kan tidak tampak, tidak terlihat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ini menghina kita semua. Dihina kita oleh Allah. Kamu manusia, jangan merasa sombong kalian. Kalian yang mengatakan mempunyai alat ini, mempunyai senjata ini, tenaga ini dan segala macam, kalah kalian dengan corona yang tidak tampak dan terlihat. Jadi subhanallah. Subhanallah kalau kita lihat ini, masya Allah. Ya ini tanda sayang loh. Bukan Allah benci ini, tidak. Jangan ada orang yang mengatakan ini karena Allah benci kepada kita, tidak. Allah tidak pernah benci kepada siapapun. Terhadap yang bermaksiat pun Allah masih sayang. Dengan apa? Diturunkannya peringatan ini tadi. Nah, peringatan ini ada peringatan yang melalui lisan manusia, ya. Ada yang melalui kejadian-kejadian yang ada seperti di Jogja kemarin gunung meletus, nyembur, ya. Terus ada lagi gunung Anak Krakatau. Ini peringatan sebetulnya. Karena kita ini sudah lengah dengan peringatan, akhirnya kita anggap itu semua biasa. Gempa bumi, tsunami kan sering sudah. Dianggap biasa. Oh, ini manusia diperingati gini kok enggak berasa. Ditimbulkan satu peringatan yang tidak nampak. Corona. Yang sudah subhanallah itu tsunami yang begitu besar itu kan kelihatan. Mestinya takut taubat, tidak melakukan sesuatu kesalahan lagi. Tapi subhanallah tetap aja. Seakan-akan ini nanti masing-masing cuman membantu yang terkena korban. Bagi-bagi ini, bagi-bagi itu, bagi itu. Seakan-akan ini yang menyelesaikan. Itu bukan penyelesaian. Itu membantu dohir. Hanya untuk membantu tubuh manusia agar mereka supaya sehat karena makan dan ini. Tapi yang penting adalah bantuan batin. Apa? Yaitu tidak melakukan kesalahan. Sewaktu dulu saya pernah di Jogja waktu terjadi erupsi Bapak Gunung Merapi ini. Di Meguwo. Kami mengatakan bukan ini yang diharapkan. Waktu itu ada sekian sembako yang dibagikan. Habis sembako juga akan datang lagi peringatan berikutnya. Lah apa yang harus bisa menghentikan misalnya peringatan-peringatan alam ini tadi adalah amal soleh kita. Amal kebaikan kita insya Allah ini yang akan membantu tidak turunnya musibah dan bencana ini. Sewaktu umat Islam terutama berbuat baik, menjalankan ketaatan
ketaatan dengan sempurna, tidak mempermainkan Allah, dan tidak menyakiti Rasulullah, insya Allah aman. Allah yang jamin. Nanti saya akan bacakan qasidah Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Ini tadi jadi saya katakan, Masya Allah, bala itu ya bala itu umum, semua kena. Tadi seorang alim besar terkena. Jangan dianggap orang yang kena itu terus orang yang jelek, belum tentu. Kadang ada orang yang memang sama Allah dicintai, mendapatkan itu, gunanya untuk apa? Untuk diperjumpakan dia dengan Allah dan orang-orang yang soleh di hari kiamat. Apa di alam barzakh itu. Dia dirindukan oleh Allah. Jadi diambil oleh Allah. Dengan jalaran mungkin itu tadi kena bencana atau musibah tadi. Jadi sewaktu corona ini, jadi jangan sampai kalian mengatakan bahwa orang-orang yang terkena corona ini dan meninggal dia orang yang jelek. Tidak. Dia bukan orang dan dia bukan sampah. Sampai saat ini orang-orang pada takut kalau sampai ada orang-orang yang terjangkit corona, ya, dia meninggal dan dimakamkan seakan-akan kampung itu tidak akan menerima. Kenapa kalian tidak menerima? Allah menerima dia. Diambil nyawanya oleh Allah, berarti diterima nyawa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormati nyawa orang ini. Jangan sampai kalian ini malah justru menolak rame-rame, takut tertular. Jangan takut, diproses dengan proses yang sebenarnya. Tetap prosesnya, oh karena ini orang mungkin terjangkit penyakit corona, ya, terus dia diproses pemakamannya dengan cara yang berbeda. Silakan menurut ilmu kedokteran. Tapi jangan terus kita singkiri mereka. Jangan, dia saudara kita, saudara sebangsa setanah air, juga saudara muslim. Kenapa kita harus singkiri? Seakan-akan najis ini, seakan-akan tidak boleh. Jangan, orang jangan suka begitu, hormati mereka. Bala itu ya pernah terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Waktu itu orang tanya sama Nabi Musa, ya Musa, kenapa Allah turunkan bala sedangkan orang-orang yang baik juga kena? Mestinya kan orang yang berbuat salah itu aja yang kena, yang baik jangan. Mestinya Allah memilih begitu, tapi kenapa yang baik dan yang jelek semuanya terkena? Akhirnya Nabi Musa itu ya waktu itu menunggu berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab jawaban ini. Kejadian di depan Nabi Musa, ini jawaban itu juga terjadi. Alam ini semua adalah jawaban dalam kehidupan. Alam ini kalau kita lihat apa yang ada terjadi di dunia ini sebetulnya jawaban dari amalan kita. Bukan jawaban amalan orang lain kita. Nah di situ Nabi Musa masih duduk, ada kala jengking. Kala jengking, kalau bahasa Indonesia ya kala jengking. Scorpion. Nah, bahasa Inggrisnya scorpion. Itu menggigit. Tahu-tahu orang yang di samping Nabi Musa alaihissalam digigit, dipukul, mati. Scorpion. Kala jengking. Kala jengking untuk desa, scorpion. Biar orang kata desa ya scorpion. Lain. Ya sing gigit dulu scorpion. Setelah itu duduk lagi ngobrol, tahu-tahu datang lewat lagi kala jengking. Ada 3 atau 4 lewat. Langsung dikejar sama orang itu, dibunuh. Semua dibunuh. Nah, di situ timbul jawaban. Yang pertama tadi memang betul dia menggigit, dibunuh. Yang kedua ketika belum tentu dia mau menggigit, juga kebunuh. Jadi ini semua kena. Jadi seandainya kalau jengking di saat itu kelewat 100, ya 100 pateni kabeh. 100 mati semua. Semuanya kena, padahal yang 99 belum tentu menggigit. Yang menggigit cuma 1. Yang maksiat mungkin 1 kelompok. Tapi yang Allah turunkan bala semua kena. Apanya di sini itu yang kena corona tok pakai masker kan enggak, se-Indonesia maskeran. Se-Indonesia pakai masker kan. Harus kita, karena memang aturannya harus begitu gitu loh ya. Bukan kita menghina orang yang masker, ini umum, semua kena. Pak Ustadz terus tidak mau pakai masker, ini saya alhamdulillah
Saya setiap hari membaca wirid ini, membaca wirid itu. Mana corona dekat sini, kantonginya malah kena. Jangan sombong, jangan sombong. Aturan ya aturan. Oh, ada ilmu itu ya dari Allah. Dokter itu memerintahkan ini ya, cuman maksud tadi ya, Habib Ja'far mengatakan jangan berlebihan dalam takut. Tidak usah berlebihan. Takut-takut itu aja. Sampai tidak bisa tidur, sampai asam lambung naik. Naik tekan di asam lambung, tekan kene bareng. Bismillah, anggap ini satu-satu cerita nanti kamu untuk anak cucu. Tahun 2020, pas kebetulan bapakmu mau menikah dulu, pas corona. Jadi ada ceritanya gitu loh, terus paham, ada ceritanya. Jadi yang hal lagi ada ceritanya. Syukurono gembira dengan bertaubat. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Gembira terus. Jangan bingung coronanya, bingung kok awakmu ki saiki nyedak terus Gusti Allah ki seneng. Iki sing tak enteni kata Allah. Ini saya pakai bahasa Jawa, mungkin yang di rumah-rumah tidak paham. Jadi kata Allah itu, orang itu kadang kalau mau didekatkan sama Allah harus diuji ini saja, harus diuji. Ini kalau tidak ada begini, tidak ada orang ribut kepingin ke masjid. Sekarang ada corona ini orang geger semua, kapan masjid buka? Ya. Nah lucu kan ini, dipikir akal ya, oh ternyata Allah pandai betul. Allah memang luar biasa. Ingin manusia itu ada angan-angan ke masjid. Biasanya tidak mau, ada angan-angan. Sampai yang angan-angan Jumatan. Tidak ada, padahal malah justru orang-orang ini, aduh besok Jumat. Lagi itu tuh. Ini tidak malah angan-angan kepingin Jumatan. Angan-angan kepingin terawih. Angan-angan kepingin, oh ini nikmatnya Allah. Luar biasa. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberi ilmu yang luar biasa. Yang tidak kita dapatkan dari kitab-kitab ini. Dapatnya dari kejadian ini. Bala ya'um. Semua kena. Ya semua kena. Nah supaya tidak menjadikan kita ini menjadi sebab turunnya bala, lah kita taubat gitu loh. Jangan sampai bala itu karena kita turun. Kenapa? Karena Allah itu tidak suka sama orang-orang yang makan riba. Ya berhenti. Jangan terus kemana-mana, riba aja terus. Akhirnya dia tidak akan selesai. Karena riba ini musuh Allah. Rentenir ini musuhnya Allah. Pasti Allah akan hancurkan mereka. Ini dengan corona aja entek ludes kabeh. Rentenir sing yang bawa kitab catatan manakib orang utang. Itu kan manakibnya orang utang dari rentenir. Wis bulan bin bayar sak meniki kurang ini. Ini remuk semua sekarang. Dan dia orang yang paling tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Mau tidur piye manakib dikembel terus taruh bawah bantal. Dan setiap saat ini luar biasa. Orang yang punya utang kalau ditagih alasannya juga luar biasa. Corona. Nah ini kan luar biasa tuh. Jadi Allah ini memberi kenikmatan bagi orang-orang yang punya utang. Yang punya utang semua. Utang riba maupun tidak utang riba. Tenang saja. Anda saya bantu untuk alasan. Ini yang utang-utangnya ben krungu. Bantu untuk punya alasan. Corona lah, yang nagih ya bingung. Arep ditagih piye corona. Akhirnya serba bingung semuanya. Jadi memang luar biasa. Jadi bagi orang-orang yang punya hutang, terima kasih sama Allah dengan corona ini. Jadi Anda mendapatkan alasan untuk tidak membayar hutang karena corona. Tapi kalau tidak bayar, tetap tempat Anda termasuk orang-orang yang dengan karenanya, karena Anda turun pulang dalam. Karena apa? Itu dolim. Ya itu dolim. Jadi ini nanti saya akan terangkan juga nanti bab dolim. Jadi Habib Ja'far, aku ingin nerangkan bab ini dikira aku nyindir. Biar saya tidak peduli mau nyindir, mau tidak sindir ya karena namanya orang ngomong sekarang kok tidak bisa ngomong. Kalau ngomong ini kesindir situ lah ada apa? Kita tidak niat nyindir sama sekali loh. Wahai pemirsa yang ada di dunia maya, saya tidak menyindir siapapun dan saya cinta kepada kalian semuanya. Kalau kalian ada yang merasa tersindir, berarti kalian adalah pelaku.
Ya mudah-mudahan orang yang tersidil lah ngapik kabeh. Ah Babul Mustafa karo Syekh Hermani iki di mana tempat tak dongake dadi wong apik kabeh. Sing duwe utang-utang insyaallah lunas kabeh utange berkat corona. Lah ya ora berkat corona, aja alasan gara-gara corona lho. Jangan berkat corona. Ya mudah-mudahan corona nyingkir gek ndang nyambut gawe kabeh. Sugih kabeh iso lunasi utangmu lan utange wong liya. Lho enak to. Niate iki ngono, ya Allah nek kula sugih kula ajeng lunasi utang-utang kula lan utang-utang tangga kula, utang masyarakat. Kula sugih tenan. Lah ini gon lunasi utangmu to, utangmu sithik. Utangi wong sak jagat berarti ku rezekimu ya akeh. Iki bahasa Jawa kalau ndak bisa tanya yang bisa. Tadi Habib Ja'far menyindir masalah bersih. 1400 tahun yang lalu wis diajari resik top. Nabi yang mengajar kebersihan dan agama yang paling bersih itu agama yang dibawa Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad itu tidak pernah ngajar kotor. Kalau ada personil muslim yang kotor itu menungsone, bukan agama yang mengajar seperti mereka itu. Sekarang kan banyak orang-orang yang mengatakan itu lihat haji ditutup tuh mungkin gara-gara yang haji itu orang-orang desa-desa yang letek-letek, yang tidak bersih-bersih, itu artinya mengakibatkan corona, mengakibatkan penyakit. Betul, tapi subhanallah saya cek dan recheck, corona ini datang di tempat yang bersih-bersih dulu. Orang yang gone wong desa-desa sing kemproh-kemproh itu enggak. Malah datangnya di negara-negara contoh kebersihan, di Jepang. Iya kan? Korea, kurang bersih apa? Cina, bersih semua. Tapi kok ada corona? Lah ada corona. Bersih menungsone tapi panganane reget. Ya saya tidak menyalahkan mereka, tidak. Cuman saya ini heran. Kok umat Islam sing disalahkan? Islam itu, wong Islam itu pertama yang mengajar kebersihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini ngajar bagaimana cara istinja. Istinja mudeng orang paham ya. Wawe. Ya. Al-cebou wal-cebouat. Ini diajar sama Rasulullah. Bagaimana cara membersihkan kemaluan kita, bagaimana cara membersihkan badan kita, bagaimana sampai semua yang ada di tubuh ini cara membersihkan diajar oleh Rasulullah. Tidak satu pun pelajaran kebersihan yang tidak diajarkan Rasulullah untuk umatnya. Lah kalau ada umatnya yang kemproh, ya umatnya itu sing ora beres manusianya itu, bukan agamanya. Kalau Islam super bersih. Oh, Nabi Muhammad tidak pernah ada kotorannya. Bersih. Maaf keteak pun juga suruh bersihkan. Kan ini Rasulullah yang ajar. Setiap mau makan suruh cuci tangan. Habis makan cuci tangan. Lalu itu Rasulullah tiap waktu wudhu. Hampir tidak pernah tertinggal wudhu. Batal wudhu lagi terus bersih. Mandi sehari 2 kali kita mandi. Ini kan bersih. Lah kalau ada orang yang kemproh-kemproh, pagi bangun tidur tidak mandi. Mandinya cuma raup ke kantor, pakai dasi. Minyak wangi semprot. Ini orang kemproh. Walaupun kelihatannya orangnya resik. Gayanya memang resik ini. Bersih Islam. Islam mau masuk ke kamar mandi diatur, keluar kamar mandi diatur, mau tidur diatur. Subhanallah, luar biasa Islam. Bersih dohir dan bersih batin. Di samping dohirnya dibersihkan, batinnya ini loh sing pokok. Nek wes batin kalian, kalau sudah batin kalian bersih, pasti dohir kalian akan bersih. Orang kalau di dalam hatinya tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada rakus, tidak ada zalim, ini insya Allah hidupnya nikmat. Nah sekarang udah bersih dohirnya ada, tapi batinnya masya Allah. Kelihatannya tuh bersih setilnya tapi korupsi. Ya kan batinnya jelek kan. Kelihatannya dohirnya bagus ini tapi menghancurkan saudara muslim yang lain atau saudara sebangsa. Ini tidak baik. Saling iri, dengki dan sebagainya ini tidak boleh ya. Yaitu tadi menurut Nabi Ja'far, bersihkan dohir kita dan bersihkan batin kita. Kalau mau mandi niatkan, ya Allah saya membersihkan batin sambil gosok-gosok,
membersihkan dohir saya, dan saya mohon ya Allah bersihkan batin saya. Ngomong yang jero hati. Di dalam hati kita bicara, ya Allah, saya punya penyakit batin ini. Iri, dengki itu pasti manusia punya sifat itu. Bersihkan ya Allah sebagaimana air yang membersihkan tubuh saya. Itu ganjaran dan itu doa. Boleh bukan tidak boleh, ya. Jadi saya mohon sekali lagi, ayo, bala ini memang semua orang kena. Tapi tetap saya berharap semua Syekh Hermania, Ahbabul Mustafa terutama, dan semua kaum muslimin muslimat dan semua bangsa yang bangsa Indonesia yang saya cintai ini, mari kita sama-sama berjuang untuk melawan virus corona ini. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dekat kepada Allah. Saya wasiatkan kepada diri saya dan semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Dengan makna menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Serta mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.